Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Rabb. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian manajemen kolbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dengan membacakan kitab, adapun pahalanya kita ajarkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, keridhaan-Mu lah yang kami cari. Amin. Bapak, Ibu, dua pengajian hormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjuti kajian manajemen kolbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam. Ini hikmah yang ke-31. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, jangan engkau merasa heran dengan terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih berada di dunia ini, karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat penjelasannya. Hidup ini tidak bisa lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan cobaan dan ujian merupakan sunnatullah dalam kehidupan yang tidak akan bisa berubah. Jadi Bu, manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar hati ini bisa bersabar dalam menghadapi setiap musibah, sadarkan dalam hati bahwa hidup ini tidak terlepas dari ujian cobaan. Kalau kita katakan dalam hati seperti itu, setan menjauh, nafsu jinak terkekang, yang muncul nafsu mutmainnah, sehingga kita akan bisa bersabar. Kalau tidak kita katakan dalam hati, kalau tidak kita manage dalam hati, kita akan stres, sengsara, menderita.
kita nggak akan bisa bersabar itu. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 77. Apa kata Allah? Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Jadi semua cobaan yang Allah berikan itu merupakan ketentuan, ketetapan, merupakan sunnatullah. Jadi mimpi kalau kita hidup di dunia mau nggak ada cobaan itu mustahil. Jadi sadarkan dalam hati seperti itu. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 62. Apa kata Allah? Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Sunnatullah, cobaan, ujian, sunnatullah, sudah hukum Allah. Jadi sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak stres, sengsara, menderita, kita enggak akan bisa bersabar. Ya, anak belum taat, suami belum taat, belum dapat pekerjaan, sunnatullah, cobaan, ujian dari Allah. Tenang hati kita. Ya, setan menjauh, nafsu jinak terkekang, nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Yang muncul nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 168. Apa kata Allah? Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Kelapangan, kenikmatan, ujian. Kesempitan, ketidakenaan, ujian. Semuanya ujian. Bu, yang namanya ujian itu kan anak sekolah, betul? Betul kan? Kalau nggak sekolah, apakah namanya ujian? Anak SD ingin naik tingkat ke SMP melalui ujian, betul? Anak SMP mau naik tingkat ke SMA melalui ujian, betul? Jadi yang sekolah yang ujian. Kalau nggak sekolah, apa yang mau diuji? Betul kan? Nah, kita ini orang-orang yang beriman yang mendapat ujian. Tanda Allah ingin menaikkan derajat. Dan guru itu nggak bodoh, nggak tolol. Dia memberikan soal ujian sesuai dengan kadar pikiran si murid, kesanggupan si murid, betul? Nggak ada guru yang zolim memberikan soal ujian anak SMA kepada anak SD, betul? Begitu juga Allah. Ini untuk mendekati paham. Allah itu nggak pernah zolim. Allah itu nggak pernah menyakiti hambanya. Dia memberikan ujian sesuai dengan kesanggupan si hamba. Pasti hamba kuat, pasti hamba sabar, betul? Nah, ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar ketika mendapati ujian apapun. Sadarkan dalam hati bahwa kita pasti sanggup dan tidak akan melebihi sesuai dengan kadar kemampuan kita, betul? Tenang hati kita, kita akan tersenyum. Ibu kalau kena ujian ada nggak tersenyum? Bu, ada nggak tersenyum, Bu? Ada, Bu? Ya mudah-mudahan ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Setan menjauh,
nafsu zina. Kemudian berikutnya, coba lihat. Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat cobaan dalam segala hal. Apakah setiap hambanya mengamalkan perintah dan anjurannya ataukah tidak? Apabila hambanya telah mengamalkan semuanya itu dengan baik, maka Allah akan memberikan balasan pahala di akhirat yang kekal. Tengok nih Bu, apa kata Al-Imam. Jadi dunia ini tempatnya ujian. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak stres, sengsara, menderita kita. Kita berharap enggak ada ujian di dunia ini, enggak bisa. Bu, oh Bu, kapan enggak ada ujian Bu? Tolong jawab. Kapan enggak ada ujian? Meninggal pun ada ujian. Betul Bu? Marrabbuka, manabiyuka, kan diuji kita. Kalau nggak bisa jawab, siap-siap. Nggak bisa dihafal-hafal itu sekarang. Aku hafal-hafal lah. Nanti biar aku mudah nanti ketika di alam kubur. Nggak bisa. Ya. Sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau kita beriman, misalnya kita menjawab. Kalau kita nggak beriman, nggak bisa. Kapan nggak ada ujian? Jawab dong Bu. Kapan? Ya? Kapan Bu? Di surga. Betul? Di surga. Betul? Sadarkan dalam hati seperti itu, bahwa dunia ini tempatnya ujian, tempatnya cobaan, tempatnya iya gimana Pak Haji? Gimana Pak Haji? Nabi Muhammad kan sekolah. Ini apakah betul tadi itu juga penggunaan jadi kalau masalah kolbu. Iya. Kolbunya betul-betul bersih. Betul. Nah, jadi kalau masalah kolbu ini Nabi Muhammad tanpa sekolah. Iya. Nabi Adam keluar dari surga. Ini bagaimana ini Ustaz penjelasan biar lengkap dia. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Iya, Nabi Muhammad tanpa sekolah, itu pengecualian Nabi. Ya. Nabi Adam tanpa sekolah, itu pengecualian. Iya, dia langsung diberikan dari Allah ilmu-ilmunya tanpa belajar. Nah, kalau kita mesti belajar, harus pakai guru. Guru Nabi Muhammad siapa Bu? Allah langsung melalui Jibril. Terima kasih Pak Haji, semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Iya, alhamdulillah. Ya Bu ya. Nah, jadi sadarkan dalam hati. Ini manajemen hatinya, agar kita tidak stres, sengsara, menderita. Bahwa nggak bisa, aduh aku hidup ini nggak maulah ujian, nggak maulah cobaan, nggak maulah aku disakiti, nggak bisa seperti itu. Ya, pasti ada. Nah, tinggal lagi kita terampil menata hati kita, manajemen hatinya. Baik, kita lanjut Ibu. Berikutnya, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Dan dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Setiap jiwa mesti merasakan mati, dan kami coba kamu dengan yang buruk dan yang baik untuk ujian. Yang buruk ujian, yang baik ujian. Sadarkan dalam hati, ya, agar kita bisa bersabar menerima ujian-ujian dari Allah. Kalau enggak, kita enggak akan bisa bersabar. Kalau enggak, kita akan stres, sengsara, menderita. Ya. Nah, jadi begitu kena ujian dari Allah, anak belum taat, ya, suami belum taat, istri belum taat,
ekonomi tidak ada, kedegap katakan dalam hati, ini merupakan ujian dari Allah. Tenang hati itu. Setan menjauh, nafsu jinak terkekang. Kemudian berikutnya dalam ayat yang lain, barang siapa mencari sesuatu, ini bukan ayat, penjelasan. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, maka pasti ia tidak akan menemukan selain hanya meletihkan diri semata-mata. Tengok, capek, lelah, letih, kita mencari di dunia ini nggak ada ujian, nggak ada cobaan, itu mustahil. Kemudian berikutnya, sebagaimana syair Ja'far As-Shadiq, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, niscaya ia meletihkan dirinya dan tidak ada rezeki baginya. Orang bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud dengan mencari sesuatu yang tidak dijadikan Allah di dunia ini? Maka beliau menjawab, sesuatu itu ialah istirahat dalam dunia. Gak mau ibadah, gak mau dapat masalah, gak mau dapat ujian, itu mustahil. Gak mau capek-capek di dunia, itu mustahil. Sadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya. Kalau enggak, stres kita, sengsara kita, menderita kita ya. Kemudian berikutnya, sebuah syair berkata, Anda mencari istirahat dalam kampung dunia yang fana. Dunia ini fana, tidak kekal, bakalan hancur. Sia-sialah orang yang mencari sesuatu di mana sesuatu itu tidak ada, mustahil. Ini manajemen kolbunya. Berikutnya Bu, halaman 2. Inilah sifatnya dunia, dan dunia bukanlah tempatnya untuk bersenang-senang. Ibnu Mas'ud, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, dunia adalah kampung susah dan gundah. Maka andainya terdapat kesukaan di dunia, anggaplah itu suatu keuntungan. Bu, jadi keaslian dunia itu adalah tempatnya susah, tempatnya musibah, tempatnya cobaan-cobaan, ujian. Adapun mendapat kenikmatan-kenikmatan itu semata-mata karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat aslinya dunia memang seperti itu. Nanti di surga kita menikmati apa yang kita tanam di dunia. Kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang Allah berikan buah dari ketaatan kita di dunia. Kemudian berikutnya, perkataan Ibnu Mas'ud ini seolah-olah ditafsirkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, di mana beliau telah berkata tentang dunia. Apa kata Al-Imam? Aku tidak tertarik pada dunia yang kadang-kadang datang atasku, karena aku telah menetapkan suatu ketetapan bahwa dunia adalah kampung susah dan gundah, kampung bala dan fitnah. Sungguhnya alam ini semuanya adalah jahat, dan setengah dari filsafat alam adalah ia mendatangiku dengan tiap-tiap sesuatu yang tidak aku senangi. Maka jika ia datang kepadaku dengan sesuatu yang aku senangi, maka itu adalah suatu karunia, dan jika tidak, maka yang asli adalah ketetapanku yang pertama tadi. Itulah dia keaslian dunia. Tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Adapun jika datang kepada kita suatu kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, itu semata-mata karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Ya Bu ya. Jadi sadarkan dalam hati seperti itu manajemen hatinya. Kalau enggak kita akan stres, sengsara, menderita ketika kita mendapati yang tidak cocok dengan keinginan kita. Ketika kita mendapatkan kepahitan hidup, ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan hidup. Paham Bu? Paham Bu? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya Abu Turab, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan, wahai manusia, kamu mencintai 3 macam.
Padahal ketiganya itu bukanlah milikmu. Yaitu yang pertama, kamu mencintai dirimu, padahal diri itu milik hawa nafsu. Kamu mencintai rohmu, padahal nyawa itu milik Allah. Kamu mencintai hartamu, padahal harta itu milik ahli waris turun temurun. Jadi yang kita bawa ketika mati apa, Bu? Tidak harta, tidak pangkat, tidak jabatan, tapi amal. Maka persiapkanlah amal sebanyak-banyaknya. Jangan persiapkan harta, pangkat, jabatan, karena itu tidak dibawa mati. Jadikan harta menjadi kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Jadikan harta sebagai alat untuk bekal kita kembali kepada Allah. Jangan menjadikan tujuan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres, sengsara, menderita. Kemudian berikutnya, di samping itu pula kata Imam Ibnu Athaillah, kamu mencari dua macam lagi, padahal keduanya itu tidak akan kamu peroleh, yaitu istirahat di dunia dan bersukaria ke dalamnya. Keduanya ini tidak akan ada di dunia, tetapi keduanya tempatnya di surga. Inilah kata Imam Ibnu Athaillah. Ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar hati ini. Nah, sholat belum mau sholat, sadarkan dalam hati ujian, tenang hati kita. Oh, inilah keaslian dunia seperti ini. Katakan begitu. Kalau enggak stres kita, menderita kita, dihina, dicaci. Katakan dalam hati, oh ini cobaan ujian dari Allah. Tenang hati kita. Setan menjauh, nafsu jinak terkekang, terkendali. Yang muncul nafsu mutmainnah. Enak hidup ini, Bu, kalau kita terampil menata hati kita. Ya. Kalau kita nggak terampil menata hati kita, manajemen hati kita akan sengsara, menderita. Ya, Bu ya. Makanya manajemen qalbu, manajemen hati. Kemudian berikutnya berkata syair, barang siapa yang tujuannya dalam dunia mencari kehidupan yang selamat dan bahagia, terhindar dari susah dan serba macam kekacauan, berarti mencari sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin adanya. Ya. Kemudian berikutnya, karakter dunia adalah negeri kekeruhan, sedang akhirat adalah kampung kejernihan. Selama engkau berada dalam dunia dengan sifatnya tersebut, secara mutlak engkau akan ditimpa kekeruhan. Engkau akan menemukan kekeruhan dan keburaman itu dan orang yang dekat denganmu sekalipun. Termasuk juga anak, istri, suami, pembantu. Itu ujian. Jadi kalau kita paham akan hal ini, hati kita akan bisa bersabar. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 69. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dan dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Nabi Musa alaihissalam disakiti dan diganggu. Rasulullah pun begitu. Dan ini watak kehidupan. Karena itu engkau harus mempersiapkan dirimu melaksanakan hak Allah dalam kondisi apapun. Apa hak Allah? Hak Allah disembah, hak Allah diagungkan. Ya. Kemudian berikut Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa khutbahnya, wahai manusia, sungguhnya dunia adalah tempat kebinasaan, bukan tempat keseimbangan, tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Barang siapa mengetahuinya, dia tidak akan bahagia karena kemudahannya dan tidak akan sedih karena kesulitannya. Ketika mendapat bahagia, kelapangan, tidak terlalu gembira sehingga lupa diri. Dan ketika mendapat kesulitan, tidak stres, sengsara, menderita. Karena inilah keaslian dari dunia, sifatnya dunia. Tenang hati.
damai hati, tentram hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Manajemen qalbu. Kemudian berikutnya, ingatlah Allah telah menciptakan dunia sebagai tempat musibah dan akhirat sebagai tempat siksaan. Dia menjadikan musibah dunia sebagai pahala di akhirat. Kenapa Allah menciptakan, menjadikan musibah cobaan di dunia sebagai ladang amal, sebagai pahala untuk akhirat? Nah, ini manajemen hatinya juga agar kita bisa bersabar ketika mendapat ujian-ujian. Itu sebagai ladang amal, sebagai ladang pahala untuk kita kelak kembali ke akhirat. Dan pahala di akhirat sebagai pengganti musibah di dunia. Kemudian berikutnya yang terakhir, halaman 3. Lihat Bu. Dia mengambil untuk memberi, dia menguji untuk membalas. Di dunia segalanya berubah dengan cepat, maka jauhilah manis susuannya karena pahit penyapihannya, dan hindari kelezatan dunia karena derita akhirat yang akan ditimpakannya. Janganlah berusaha menghidupkan tempat yang telah ditetapkan kehancurannya oleh Allah, dan jangan mendekatinya. Sungguhnya Allah bermaksud menjauhkannya darimu, sebab jika tidak, engkau akan memperoleh amarah Allah dan mendapat siksanya. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tapi jadikan dunia sebagai jembatan untuk mencapai akhirat. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah negerinya bala dan susah payah. Kemudian seorang ulama berkata, andai kata dalam dunia ini aku menemukan kesenangan, maka itu keberuntungan bagiku. Andai kata aku menemukan kesusahan, memang sifat asli dunia seperti itu. Nah, ini manajemen hatinya, ini manajemen qalbunya, agar hati kita tenang, agar hati kita bisa bersabar, ya. Agar Allah memberikan pahala kepada kita karena kesabaran kita. Sadarkan dalam hati bahwa dunia tempatnya ujian, cobaan. Tenang hati kita, maka kita akan bisa bersabar. Adapun kalau kita mendapat kenikmatan, ya, kelezatan, kesenangan, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, jangan aneh dan heran bila ada orang yang hidup susah dan miskin, tetapi aneh dan heran bila ada orang yang hidupnya senang dan kaya. Ia bisa senang dan kaya di tempat yang tidak kekal, susah, nikmatnya sementara dan pasti berakhir. Kalaupun ada kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan yang sementara di dunia ini, tentu dibayar dengan mahal, dengan bersusah payah mencari duit, harta, pangkat dan jabatan, dan banyak susahnya. Adapun Allah menciptakan kesenangan, kebahagiaan dan ketenangan yang kekal abadi di surga. Dunia adalah tempat ibadah, bersusah payah, dan tempatnya bercocok tanam. Inilah dunia. Di akhirat surga tempat kita memetik hasilnya. Sadarkan dalam hati seperti itu, agar kita tidak sakit hati, agar kita tidak kecewa, agar kita tidak putus asa ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan hidup. Tenang hati kita, enak hati kita. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian berikutnya, dunia tempatnya bersusah payah karena tajalli atau penampakan atau perwujudan yang bersifat jalal,
yaitu kebesaran, keagungan dan lain-lain di dalam dunia lebih banyak daripada tajalli Allah yang bersifat jamal, keindahan, kelembutan dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak tujuan kita yang tidak tercapai karena Allah mempunyai tajalli dengan keagungan dan kebesarannya, sedangkan tajalli yang bersifat indah dan bagus hanya sedikit di dunia ini, tapi nanti di surga akan banyak. Maka wajiblah kita mengenal Allah baik pada waktu jalal, kebesaran, keagungan dan lain-lain, maupun pada waktu jamal, keindahan, kelembutan dan lain-lain. Kita mengenali Allah pada waktu susah, begitu juga mengenal Allah pada waktu senang. Kita disebut orang awam bila hanya ingat dan mengenal Allah di kala senang. Bila tidak ingat Allah di kala senang dan susah, maka di bawah awam lagi, orang yang mengenal dan dekat kepada Allah, ia akan ridho dalam segala hal. Ciri-ciri ridho adalah mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Kena musibah, alhamdulillah. Dapat kenikmatan, alhamdulillah. Karena kesulitan, ujian merupakan cobaan dari Allah. Tenang hati kita. Dan dalam kesulitan, dalam ujian, dalam cobaan, di situ terkandung banyak hikmah, banyak pelajaran. Bu, berapa banyak orang yang tadinya tidak ke masjid dikasih cobaan, ujian, sakit jadi ke masjid. Betul? Betul, Bu? Berapa banyak orang yang tadinya punya hutang, udah nggak pernah berdoa, sekali punya hutang dia rajin berdoa, lunas hutangnya. Betul? Tahu Ibu? Ya. Berapa banyak orang yang tidak menyebutkan lafaz Allah ketika sehat, dikasih sakit, asam urat kakinya, apa yang terucap, Bu? Allah kakiku sakit, Allah kakiku sakit. Betul? Sesungguhnya ini kata Al-Imam, ya, kesempitan, cobaan, musibah itu merupakan kenikmatan pada hakikatnya. Betul? Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita sakit, Bu, bilang alhamdulillah. Ya, Bu, ya? Bisa, Bu? Karena itu merupakan nikmat. Jadi bagus doa kita. Bu, saya tanya lagi, Bu. Mana Ibu bagus doa ketika sakit atau ketika tidak sakit? Ketika sakit, kan? Coba, ya Allah, kakiku sudah sebulan ya Allah, nggak sembuh-sembuh, sampai meneteskan air mata. Betul? Tapi kalau kita sehat, ya Allah sehatkan badanku, ya Allah tolong, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Nggak sungguh-sungguh kita, kayak main-main doa kita. Jadi banyak hikmah-hikmah, karunia, anugerah yang Allah berikan di sebalik ujian itu. Makanya ujian itu baik, nggak ada yang buruk. Betul? Yang buruk itu kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita. Betul? Betul kata adik. Ini manajemen hatinya. Jangan salah menyikapi. Enak hati ini. Diomeli istri, alhamdulillah. Ya. Enggak dapat uang belanja, alhamdulillah, sabar. Tenang hati kan? Karena itu ujian, cobaan dari Allah. Apa yang bisa dihasilkan dengan merepet, dengan marah-marah? Ada nggak solusi jadinya? Ini manajemen hatinya. Nanti Allah gerakkan hati suami kita memberikan uang belanja. Nanti Allah gerakkan hati istri kita tidak merepet lagi. Udah serahkan semuanya kepada Allah.
Semuanya ada hikmahnya. Nggak ada yang buruk yang Allah takdirkan. Betul? Enak hidup ini kalau kita terampil menyikapi hati kita. Itu setan menjauh, nafsu itu jinak, terkekang. Nafsu lawama sama nafsu ammarah. Yang muncul nafsu mutmainnah. Itu yang membisikkan kita kesabaran, kekuatan. Nah, itu manajemen kolbunya. Kemudian berikutnya Bu, yang terakhir. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, ya. Ciri ridho adalah mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Dikasih asam urat kaki, alhamdulillah. Senyum. Saya pernah Bu, satu kali saya berobat. Ada ibu-ibu yang sudah berkali-kali dia berobat. Dia nggak mengeluh sama sekali. Bahkan dia tersenyum. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, ciri-ciri orang yang ridho menerima ketentuan Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Enak, tenang hati. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak, stres kita, menderita kita, nggak akan bisa kita bersabar itu. Paham Bu? Bisa diamalkan Bu? Ya, insya Allah. Senyumlah Bu, kayaknya terpaksa nih. Berat nih Ustaz, macam mana Ustaz? Nggak ada duit, alhamdulillah. Ya latihan lah Bu, riyadhah. Ibu mau bisa naik sepeda tanpa latihan bisa? Bisa Bu? Enggak bisa. Nah, begitu juga untuk bisa sabar, menata hati kita, manajemen hati kita, mesti riyadhah latihan. Nah, bagaimana latihannya? Ketika suami marah-marah, katakan dalam hati, alhamdulillah ini ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Tenang hati itu, enak hati itu. Jangan ibu balas marah. Kalau ibu balas marah, enggak menjadi solusi. Bapak marah, ibu marah, dua-dua marah, betul? Ada nggak solusinya Bu? Nggak ada, iya kan? Terakhir Bu, ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh amat menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan. Tengok ini kata Nabi Bu. Semua urusan, semua cobaan, semua ujian itu baik, tidak ada yang buruk. Sadarkan dalam hati. Ini manajemen hatinya. Ya Bu ya. Jadi mindset kita, cara pikir kita, cara pandang kita, itu mesti kita benarkan, mesti kita perbaiki dalam menghadapi cobaan dari Allah, dalam menghadapi ujian dari Allah. Kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa bersabar. Kemudian kata Nabi, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Tengok lagi Bu. Dan jika mendapat kesusahan, kepahitan hidup, cobaan hidup, kata Nabi, maka dia bersabar dan itu merupakan kebaikan. Tengok, ya kan Bu? Kenikmatan bersyukur, kepahitan bersabar, itu juga kebaikan. Hadis riwayat Muslim, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Jadi kalam hikmahnya, tengok Bu, yang di atas kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan dalam kitab Al-Hikam, jangan engkau merasa heran. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Jangan engkau merasa heran dengan terjadinya kesukaran selama engkau masih berada di dunia ini. Ya, disakiti jangan heran, nggak ada duit jangan heran, sakit badan jangan heran. Udah?
Karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkan. Islam itulah keaslian dunia itu. Nanti kita di surga baru tidak ada rasa sakit, rasa kecewa. Kita akan mendapatkan kenikmatan, balasan-balasan apa yang kita lakukan di dunia, amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jam 6:30. Tidak ada yang perlu ditanyakan, Bu, Bapak? Ya, Pak Haji dulu ya. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Ya. dengan ilmu dunia, Ya. manajemen Ya. yang saya telah dapat Alhamdulillah. waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Manajemen itu ada dia aku kuat. Iya. Planning, perencanaan, Kemudian organizing. Iya. Activating, Iya. tapi kita aktualkan. Iya. Iya. Kemudian controlling. Iya. Kalau manajemen kan Bu yang bisa menangkap. Iya. Atau saya akan bisa menangkap secara Iya. langsung. Iya. Sepertinya nggak ada upaya gitu. Iya. 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 Ini cobaan, kira-kira gitu. Mohon maaf ya Ustaz. Nah, gitu dia. Kalaulah misalnya Iya. seorang yang baru berkeluarga, Iya. belum punya anak ya, saya kira tepat. Iya. Tapi kalau misalnya suaminya pacaran lagi, Iya. sampai istri menganggap cobaan nih, Iya. itu misalnya, itu kira-kira gimana memanage? Iya. Kemudian lebih jauh, Iya. kenapa Israel tetap menyerang Palestina? Iya. Apakah itu cobaan? Iya. Kenapa perlu nggak bumi hanguskan aja Israel? Betul. Kira-kira gitu deh. Iya. Mohon penjelasan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Bagus pertanyaannya. Jadi manajemen hati ini menata hati. Menata hati bagaimana kita bisa bersabar. Ya. Bisa bersabar, kemudian tindakan kita itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita disakiti sama orang. Nah, macam mana manajemen hati kita agar kita bisa ridho dan bersabar dan tidak membalas. Nah, ketika disakiti, udah katakan dalam hati, ini merupakan ujian dari Allah. Setan menjauh, nafsu jinak terkekang. Udah? Nah, kemudian bagaimana actionnya? Kan tadi Pak Haji tanya, bagaimana actionnya? Tindakannya bagaimana? Kalau misalnya hati kita sudah kita sadarkan seperti itu, maka badan kita, akal pikiran kita tidak akan tergerak untuk membalas apa yang orang lakukan kepada kita. Karena gini Ustaz, Iya. di samping hati itu ada jantung. Betul. Nah, kalau hatinya nyaman, aman itu. Iya. Tapi kalau misalnya ada serangan, Iya. hati kan gejolak ya. Iya. Jantung lebih gejolak lagi. Pasti. Iya kan? Ada mah, sakit mah. Iya. Nah, bagaimana mengelola ini? Kan tentu ada tata kelolanya gitu Ustaz. Iya. Ya, maksud saya tadi, Nah. menurut saya Iya. kalau misalnya ada cobaan lah, Iya. kita mungkin punya ikhtiar bagaimana? Ikhtiar. Ya, memilih. Iya. 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 Atau ini jadikan iktibar supaya tidak terulang lagi kembali. Iya. Karena memang kalau kita buat alam nggak ada yang bisa ngelak dari situ. Iya. Iya kan? Iya. Ya, oke, silakan Pak Haji. Ya. Surah sendiri itu Iya. melawan orang Quraisy. Iya. Iya. Apakah dicatat juga Rasulullah? Kan catat orang itu manajemen kolbu ya. Iya. Manage hati bagaimana mengambil satu tindakan tepat. Ini dari segi ilmu manajemennya. Iya. Kita mau mengambil satu tindakan tapi yang tepat. Iya. Nah, seperti ada pepatah menarik rambut dalam tepung. Iya. Rambut tidak putus, tepungnya tidak tercerak. Betul. Dalam bagaimana menurut. Iya. Nah, ini ada satu lagi Pak. Iya, silakan Pak Haji. Kita semua di sini. Iya. Bagaimana kita beribadah antara syariah dengan apa yang dimaksudkan hati? Rasulullah mengajarkan bahwa sebagian besar pengajarannya itu adalah untuk tauhid. Iya. Makanya pada zaman Rasulullah itu ibadahnya betul-betul
tentara Islam hanya 3.000 orang, mengarahkan, bukan mengarahkan, tapi bisa mengimbangi tentara Romawi yang 200.000 orang. Iya. Ini kenapa? Hati. Iya. Ini Pak Ustaz, ya, itu bagaimana? Ini kalau tapi kita tahu, makanya Pak Ustaz, ini formula ini kalau bisa disarankan yang menjadi formula ini nggak bisa sekali 2 kali. Si terus ya. Harus dia turun. Continue ya. Insya Allah akan berlanjut. Pak Ustaz, ini pengalaman hidup saya. Iya. Iya. Saya hampir sesat. Oh. Hampir sesat ya. Iya. Iya. Sehingga aura putaran lagi. Iya. Ya kan? Iya. Tapi putus asa. Ya Allah. Putus asa. Iya. Ada satu teman. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Saya itu hampir 1 tahun saya itu. Iya. Ya kan? Ini punya jabatan nih Pak Ustaz. Masya Allah. Tapi jabatan ini membuat keuangan murah. Allahu Akbar. Aku kali gara-gara jabatan ini. Iya, iya. Tapi ada satu. Iya. Hati ya. Jadi ada menyatakan dia sudah berangkat haji kan? Betul, betul. Dia bisa menceritakan di mana kondisi Mekah pada saat itu. Iya. Ya kan? Kondisinya bisa diceritakan. Iya. Nah, dia sudah berangkat haji. Dan pusat-pusat saya begini pengalaman saya sendiri. Iya. Saya nggak tahu saya dari kubur Pak Ustaz.